Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Filsafat Ilmu. Bersama saya Rifatin Hubayala Safitri sebagai host hari ini. Senang sekali hari ini bisa bertemu untuk berdiskusi mengenai salah satu isu yang menjadi perhatian dunia, yaitu perkembangan Artificial Intelligence atau AI. Beberapa tahun terakhir ini, AI berkembang sangat pesat. AI mampu menulis artikel, AI mampu membuat gambar, bahkan AI mampu membantu dokter menganalisis suatu penyakit. Dan yang lebih hebatnya lagi, AI bisa membuat musik dan video. Nah, perkembangan ini memunculkan pertanyaan menarik. Apakah AI akan menggantikan manusia dan memimpin masa depan? Ataukah manusia tetap bisa menjadi aktor utama yang mengendalikan perkembangan teknologi tersebut? Nah, untuk membahas pertanyaan tersebut telah hadir dua narasumber kita. Kita mulai dari yang narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Dahlika sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Arlandita Aryani sebagai narasumber kedua. Baik, terima kasih Mbak Dahlika dan Mbak Arlian. Langsung saja, pertanyaan pertama saya tujukan kepada Mbak Dahlika. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Artificial Intelligence atau AI? Terima kasih Mbak. Baik, saya akan menjawab. Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang dirancang agar komputer melaksanakan tugas-tugasnya yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti belajar dari data, mengenali pola, memahami bahasa, bahkan mengambil keputusan. Saat ini AI sudah hadir di sekitar kita menggunakan ChatGPT, menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan bahasa, menentukan rute tercepat, fitur, menentukan rekomendasi video YouTube dan TikTok. Nah, bahkan di dunia kesehatan, AI membantu dokter untuk membaca hasil pemeriksaan radiologi dengan cepat. Di bidang industri, robot AI ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi produktivitas. Jadi, AI bukan manusia yang memiliki perasaan dan memiliki pikiran, namun AI ini alat yang dirancang untuk membantu manusia untuk mempercepat hasil atau kegiatan dalam waktu yang sangat singkat. Menarik sekali. Jadi AI ini sebenarnya adalah hasil dari kecerdasan manusia itu sendiri. Namun, mengapa masih banyak orang saat ini merasa khawatir bahwa AI akan menggantikan pekerjaan atau manusia itu sendiri? Nah, betul itu Mbak Rifatin. Kekhawatiran itu muncul saat ini karena AI mampu bekerja dengan waktu yang sangat cepat, tidak pernah mengenal lelah, mampu mengolah jutaan data dalam waktu yang sangat cepat juga, bahkan tingkat akurasinya lebih tinggi. Saat ini beberapa pekerjaan dapat diselesaikan oleh AI seperti dalam membuat administrasi, penerjemahan sederhana, layanan pelanggan, hingga pembuatan desain dasar itu dikerjakan oleh AI semua. Teknologi adalah alat yang digunakan bukan berakhirnya pada tangan manusia. Kemudian berarti kalau saya boleh berpendapat, ini mereka orang-orang yang khawatir akan digantikan oleh AI ini sebenarnya adalah mereka atau orang-orang yang belum memiliki kemampuan atau skill yang tidak dapat digantikan oleh AI, seperti tadi kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah itu ya. Itulah orang yang khawatir. Sebaliknya mungkin kalau orang-orang yang memiliki kreativitas yang tinggi justru akan merasa terbantu dengan adanya AI ini ya. Baik, terima kasih Mbak Dahlika. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu AI dari segi atau dari sudut pandang filsafat ilmu. Saya ingin bertanya kepada narasumber kedua, Mbak Arlian, jika dilihat dari perspektif ontologi, apa sih hakikat AI ini sendiri? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dalam filsafat ilmu, ya ontologi itu sendiri membahas tentang hakikat suatu objek.
jika kita bertanya apa sih hakikat AI, maka kita harus memahami bahwa AI ini adalah suatu sistem atau alat untuk dalam memproses data dengan menggunakan algoritma, di mana AI ini mampu mengenali pola dan menghasilkan prediksi. Tetapi AI ini belum memiliki kesadaran seperti manusia. Nah, sebaliknya nih, manusia mampu mampu merasakan kebahagiaan, kesedihan, rasa bersalah, cinta, dan tanggung jawab moral. Dan semua itu tidak dimiliki oleh AI. Dalam artian, AI ini memiliki kecerdasan komputasional, sedangkan manusia memiliki kecerdasan disertai dengan kesadaran, nilai, emosi, dan moralitas. Baik, terima kasih Mbak Arlian. Berarti kalau dapat saya simpulkan, hakikat AI itu adalah sebuah sistem atau alat gitu ya yang membantu manusia. Lalu bagaimana dengan epistemologi Mbak Arlian? Bagaimana manusia dan AI memperoleh pengetahuannya? Nah, kalau dari segi epistemologi sendiri, di mana epistemologi itu kan membahas tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Nah, sedangkan yang seperti yang kita tahu bahwa AI ini memperoleh pengetahuan melalui data, algoritma, kemudian machine learning, dan proses pelatihan yang dilakukan oleh manusia. Dan AI ini mampu mengenali pola berdasarkan data yang sudah tersedia. Nah, sebaliknya nih manusia memperoleh pengetahuan melalui pendidikan, kemudian pengalaman hidup, observasi, refleksi, dan diskusi. Nah, artinya AI ini dapat menghasilkan sebuah jawaban berdasarkan data yang sudah tersedia. Sedangkan manusia mampu memahami makna, kemudian mempertimbangkan konteks dan melakukan penilaian secara kritis. Wah, menarik sekali Mbak Arlian. Jadi kalau boleh saya simpulkan, proses perolehan pengetahuan kalau AI itu dari data. Sedangkan proses perolehan ilmu pengetahuan pada manusia itu lebih kompleks ya, tadi dari pengalaman, refleksi, dan sebagainya. Kalau begitu bagaimana dengan AI dipandang dari sisi aksiologi? Nah, kalau dari segi aksiologinya, bisa kita lihat bahwasanya AI ini banyak sekali memberikan manfaat atau dampak positif bagi kehidupan manusia. Nah, contohnya nih misalnya di bidang kesehatan. Nah, AI memberikan kemudahan bagi dokter untuk mempercepat proses diagnosis ya. Kemudian dari segi pendidikan, AI ini mempermudah guru, tenaga pendidik untuk merancang pembelajaran, membuat media ajar, dan lain sebagainya. Dan juga dari segi industri, misalnya AI ini memberikan kemudahan bagi para pekerja untuk meningkatkan efisiensi kerjanya. Dan dari segi yang lainnya sangat banyak sekali. Nah, namun di balik manfaat yang diberikan atau dampak positif yang diberikan oleh AI ini, dia juga memberikan dampak negatif nih. Nah, sehingga kita sebagai manusia harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi tantangan yang akan lebih besar ke depannya. Contohnya nih, misalnya dari dampak negatifnya, penyebaran informasi palsu, kemudian deepfake, plagiarisme, pelanggaran privasi, dan ketergantungan terhadap teknologi itu sendiri. Jadi AI ini harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, dengan memperhatikan nilai-nilai etika. Seperti itu. Wah, menarik sekali. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan kepada seluruh narasumber. Menurut Anda, siapa yang akan memimpin masa depan? Apakah AI atau manusia? Baik, Mbak Ripatin, menurut saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Mbak Arlian sebagai narasumber kedua, itu semuanya AI dapat menjadi alat yang sangat membantu dalam proses belajar, terutama kita di ruang pendidikan, dapat membantu kita merancang media pembelajaran, rencana pembelajaran, video pembelajaran, bahkan sumber-sumber yang kita cari itu dapat dibantu oleh AI sendiri dalam memahami pembelajaran, kalimat-kalimat yang sulit, mentranslate bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, itu dibantu kita oleh AI itu sendiri. Nah, jadi namun kita tidak sepenuhnya bergantung
kepada AI itu sendiri, apalagi baik kita di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Dan kita pun itu sebagai manusia kita tetap harus menyaring informasi, memverifikasi informasi, tidak hanya langsung mengambil secara spontan, tetapi kita tidak pernah memilah mana yang benar-benar akurat ataupun yang benar-benar itu sudah diakui secara akurat oleh orang lain, bahkan dapat membantu kita dalam proses segala hal, baik itu di bidang industri, tadi juga sudah disampaikan sama Mbak Arlian, di bidang kesehatan saya sudah sampaikan juga lebih awal. AI ini seharusnya menjadi pendamping belajar, bukan pengganti proses kita dalam berpikir saat ini. Nah, kalau menurut saya ya, saya melihat bahwasanya tidak ada persaingan antara AI dengan manusia. Nah, masa depan bisa kita dapatkan ya jika kita sebagai manusia mampu memanfaatkan teknologi atau AI ini dengan bijak. Ya, kemudian AI ini tidak akan menggantikan manusia, tetapi menggantikan bagaimana cara manusia bekerja. Oleh karena itu, manusia khususnya kita sebagai mahasiswa nih harus tetap terus belajar agar bisa beradaptasi ke depannya dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat. Benar sekali. Sebagai mahasiswa nih sekarang kita berbicara sebagai mahasiswa, tentu kita juga sering menggunakan AI ya. Bagaimana sebaiknya kita sebagai mahasiswa memanfaatkan AI? Baik, tadi sudah saya sampaikan juga kita tidak terlalu bergantung dengan AI itu sendiri, karena kita sebagai pendidik ataupun sebagai sedang di bidang akademik itu tidak selalunya kita bergantung di bidang dengan AI itu sendiri. Namun kita juga dibutuh untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi, karena AI ini tidak mempunyai hal-hal seperti itu. Bahkan ya, AI tidak mempunyai nilai-nilai moral kecuali manusia. Itu saja mungkin, bahkan ya AI itu hanya sebagai pendamping kita dalam proses belajar, bukan mengganti kita berpikir. Wah, menarik sekali. Terima kasih Mbak Dahlika dan Mbak Arlian atas diskusi yang sangat menarik hari ini. Dari pembahasan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa AI merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun AI bukanlah pengganti manusia secara utuh, karena AI belum memiliki kesadaran emosional seperti yang sudah disampaikan Mbak Dahlika dan Mbak Arlian tadi ya. Jadi dalam perspektif filsafat ilmu, ontologi membantu kita memahami hakikat AI, kemudian epistemologi membantu kita memahami bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dan dari segi aksiologi mengingatkan kita bahwa setiap perkembangan ilmu harus meningkatkan kualitas kita, harus memberikan manfaat serta digunakan secara etis dan bijaksana. Jadi pertanyaan di awal tadi, AI versus manusia, itu ya, siapa yang akan memimpin masa depan, apakah AI atau manusia, itu tidak memiliki jawaban yang tunggal. Masa depan bukan tentang siapa yang menang, melainkan bagaimana manusia mampu memanfaatkan AI secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas kehidupan tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Saya tutup dengan sebuah refleksi, teknologi bukanlah pengganti nilai kemanusiaan. AI adalah hasil dari ilmu pengetahuan, tetapi arah penggunaannya bagaimana itu ditentukan oleh manusia. Oleh karena itu, masa depan akan dipimpin oleh manusia yang mampu mengendalikan atau menggunakan AI secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menyimak podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.